Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam bulan suci Ramadan. Rayakan keberkahan Ramadan bersama Etika dan Sampai Family. Kami Sampai Family mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Pemirsa, di bulan Ramadan ini adalah momentum buat kita. Dan Alhamdulillah, di dalam Islam banyak sekali momentum ya. Ada momentum Idul Fitri, momentum Idul Adha, momentum Ramadan, momentum pekanan, Jumat di situ, momentum harian, ada sholat-sholat wajib. Dan Ramadan adalah momentum yang tepat juga untuk kita, bagaimana kita berhenti dari perbuatan maksiat. Nah, di tengah-tengah kita ada Ustaz Abu Robani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa Ustaz, kabar? jadi di Ramadan ini Iya. kelihatannya ini momentum yang tepat untuk kita bagaimana menyetop ya dari perbuatan-perbuatan maksiat kita. Seringkali kita terbawa oleh komunitas, oleh lingkungan, ingin lagi berbuat maksiat. Nah, kira-kira gimana Ustaz? Momentum Ramadan ini Ustaz memandang untuk menghentikan kita di perbuatan-perbuatan maksiat. Ramadan memang momentum kita untuk memperbaiki diri. Ramadan membina kita, mentarbiah kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Makanya kalau kita perhatikan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan amalan-amalan yang istimewa di bulan Ramadan, melainkan semua itu mendidik kita, mentarbiah kita, membina kita agar tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Satu di antaranya, setiap orang kalau memasuki bulan Ramadan biasanya insting untuk berbuat kebaikannya meningkat. Meningkat, betul. Kemudian juga berupaya setiap orang itu untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengotori kesucian bulan Ramadan. Iya. Misalkan gini. Iya. Misalkan betapa banyak orang-orang yang biasa bermaksiat misalkan di luar Ramadan, kalau bulan Ramadan berhenti dulu. Berhenti dulu Ustaz. Gitu kan, ya. Momentum. Iya, momentum. Jadi Ramadan sendiri itu merupakan momentum orang untuk menahan diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sisi yang lain di bulan Ramadan Allah mentarbiah kita untuk menjadi pribadi yang baik. Contoh misalkan kita dibiasakan nih, salah satu ciri orang bertakwa itu biasa terbangun jauh sebelum subuh. Iya, betul. Maka di bulan Ramadan orang berlomba-lomba untuk bangun Lebih awal. Subuh lebih awal. Betul. Bahkan kalau bangun pas adzan subuh nyesel. Ya iyalah, sahurnya nggak ada Ustaz. Gitu kan. Nyesel kan gitu kan sampai siang hari nyesel terus. Iya, gitu kan. iya. Allah membina kita agar kita tumbuh dalam diri kita ini pribadi yang gemar dengan kebaikan. Sisi yang lain, dengan bulan Ramadan Allah menanamkan kepada kita berupa rem untuk tidak berbuat maksiat. Karena banyaknya peluang-peluang untuk melakukan amal-amal tadi. Jadi seringkali Ustadz ketika kita kadang-kadang mohon maaf ya, kita membaca Al-Quran kadang-kadang males, kok susah sekali membaca Quran. Apakah itu karena faktor kemaksiatan kita atau gimana itu Ustadz? betul. Kenapa kembali tadi orang kalau masuk bulan Ramadan di mana-mana ramai untuk berusaha mengkhatamkannya. Iya. Ya kan? Kenapa? Karena selain tadi sisi Ramadan memberikan motivasi kebaikan, di bulan Ramadan juga orang menahan diri untuk berbuat kemaksiatan. Otomatis ketika tumbuh kebaikan dan berkurang sisi kemaksiatannya, maka hatinya akan terus terbina, hatinya akan terus tersucikan, terbersihkan, dan hati yang bersih itu yang membuat orang bisa menyempurnakan ketaatannya kepada Allah. Termasuk nanti dalam Al-Quran. Betul. Kata Utsman bin Affan, "Lau tahuratil qulub lamma syabi'at minal Qur'an." Andai hati seseorang itu bersih, ya, lamma syabi'at minal Qur'an, sungguh niscaya dia tidak akan pernah kenyang dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi yang membuat kita enggan, malas beral-Quran, ya, membacanya, memahaminya, itu semua disebabkan karena hati yang tidak bersih, hati yang kotor. Kenapa hati kotor? Tidak ada hati yang kotor melainkan perbuatan dosa. Sungguhnya seorang mukmin itu kalau dia berbuat dosa dengan satu perbuatan dosa, fakanat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka akan terjadi satu titik hitam dalam hatinya, terkotori. Noktah seperti Noktah. itu ya. Satu titik sih, nggak Satu banyak. titik ya, satu titik. Satu titik. Tapi kalau dia ditambah terus,
Karena kami dilanjutkan hadisnya fa in taba wa naza'a wastaghfara qalbu. Kalau hati itu kemudian dia beristighfar, bertaubat, ditinggal perbuatan dosanya, taqulat qalbuhu, maka akan bersihlah hatinya. Fa in zada zadat, kalau dosanya ditambah, kan tadi judulnya satu Betul, titik. betul. Tapi kalau ditambah jadi 2. Kalau sehari 10 kali, berarti 10 nuktah. Ada 10 titik. Kalau dilakukan 10 tahun, Jadi hitam, Ustaz. itulah kata Nabi, wadzalika ranul ladzi dzakarahu Allah fil Quran. Hati yang telah penuh dengan nuktah-nuktah titik-titik hitam itu, itulah kata Nabi yang disebut dengan ron. Ron itu karat. Berkarat. Dan ketika hati yaitu sudah berkarat, maka dia sudah tidak akan pernah lagi merasakan kelezatan beribadah. Dia hilang kelezatan untuk taat, hilang kelezatan diantaranya ber-Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi momentum di bulan Ramadan ini adalah saatnya kita menyibukkan diri dengan amal-amal baik kita yang Allah sudah siapkan sarana itu, sehingga dengan kita sibuk dengan berbuat baik, maka peluang untuk kita berbuat maksiat menjadi hilang. Bulan Ramadan saat yang tepat untuk kita berhenti dari perbuatan maksiat. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya.